Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hartati Sepriani Gultom dengan NIM 200101167. Saya dari grup E, semester 3, program S1 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Damayanti Nababan, MPDK, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu bercerita tokoh Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu. Adapun cerita tokoh Alkitab yang saya ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu ceritanya tentang Daud melawan Goliat. Ceritanya ini terdapat dalam Alkitab, yaitu pada kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Oleh karena itu, baiklah ibu dan teman-teman semuanya, disinilah cerita yang saya ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang telah mendengarkan cerita dari saya. Kakak mulai ibadah sekolah minggu kita, sapa dulu semuanya ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Ya, sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, semuanya dulu berdiri. Tangannya ke atas. Kita bernyanyi lagunya Tanganku ada dua, seperti itu ya. 1, 2, 3 ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu segala puji dan hormat syukur kami ucapkan kehadapan-Mu Tuhan, di mana atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa, Engkau masih memberkati kami sampai saat ini anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Pimpinlah Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, mohon ampunkan kami Bapa atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 ya adik-adik. Semua tahu kan lagunya? Iya, lagunya Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Semuanya bernyanyi ya, Dik. Bila kulihat bintang gemerlap
Engkau masih melindungi kami Bapa sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu Bapa dapat kami lakukan, yaitu dapat kami terapkan anak-anak-Mu sekolah minggu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, mohon ampunkan kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Hari ini kakak akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Ceritanya terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Semuanya membuka kitabnya deh. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Nah, sebelum kakak bercerita, semuanya dulu melihat ke kakak. Jangan ada yang melihat ke samping, ke kiri kanan ya, sama ke belakang. Jangan ada yang lihat, jangan ada yang tunduk. Semuanya matanya melihat ke kakak. Jangan ada yang melihat ke yang lain dan adik. Jangan ada yang melihat ke samping maupun ke kiri kanan. Iya, kakak akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Ada seorang anak muda yang bernama Daud. Daud ini kesehariannya adalah mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Suatu hari, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Maka ayah Daud, siapa ayah Daud? Pak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan berupa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di medan pertempuran yang bernama Lembah Terbanting. Lalu karena Daud ini anaknya adalah seperti baik, dia selalu patuh kepada orang tuanya, dia hormat kepada orang tuanya, dia mematuhi apa yang selalu diperintahkan oleh ayahnya. Dan keesokan harinya Daud bangun pagi-pagi dan langsung pergi ke medan pertempuran. Medan pertempuran itu di Lembah Terbanting. Nah, sesampainya di sana adik-adik, Daud melihat bahwa kakak-kakaknya siap untuk berperang dan melawan bangsa Filistin. Di samping itu, Daud juga melihat ada seorang Filistin yang badannya besar, tinggi, seperti raksasa. Tingginya itu sekitar 3 meter. Adik-adik di sini ada yang tingginya 3 meter? Tentunya tidak ada kan? Iya, tidak ada. Karena tinggi manusia itu ada yang sampai berapa? Iya, ada yang dibilang 1,5 meter, 2 meter seperti itulah kan? Oleh karena Goliat yang tingginya besar dan badannya besar seperti raksasa, maka bangsa Israel tidak berani melawan bangsa Filistin. Nah, kalau menurut adik-adik di sini, kalau kalian berani tidak melawan orang dewasa atau ketakutan, atau berani melawan orang dewasa, tentunya pada ketakutan kan? Iya. Sama seperti bangsa Israel, mereka ketakutan karena di antara orang Filistin ada pemimpinnya yang badannya besar dan tingginya seperti raksasa. Tetapi adik-adik, berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak takut dengan Goliat. Walaupun Goliat berdiri dengan tegaknya dan menantang Daud, tapi Daud sama sekali tidak takut dengan Goliat. Daud berdiri berani dan melawan Goliat. Daud adalah pemuda yang pemberani. Dia berani melawan Goliat. Lalu Daud pergi menghadap Raja Saul dan meminta izin kepada Raja Saul supaya Daud ikut berperang
bangsa Filistin. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Saul kaget dan dia berkata kepada Daud, bagaimana mungkin kamu bisa berperang sementara kamu masih muda dan tidak tahu cara berperang? Tetapi apa yang dikatakan Daud adik-adik? Daud mengatakan, tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa melawan kambing domba. Jadi apabila datang singa dan beruang yang ingin menerkam seekor domba dari kawanannya, maka hambamu ini akan mengejar, menghajar, dan melepaskan domba dari mulut hewan. Wah, hebat ya Daud? Iya kan? Hebat ya Daud? Mendengar hal itu, lalu Raja Saul memberikan izin kepada Daud untuk ikut berperang. Raja Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Oleh karena itu, Raja Saul memberikan baju perang kepada Daud. Dikenakannya topeng tembaga di kepalanya, diberikannya baju cirah kepadanya, dan diberikannya pedang kepada Daud. Lalu karena baju perang itu terlalu besar untuk Daud kan? Karena dia masih kecil, dan baju perang itu karena besar kepada dia, maka Daud melepaskan dan tidak memakai baju perang itu. Tapi Daud pergi ke sungai dan dia hanya membawa 5 batu yang dia ambil dari dasar sungai. Lalu dia membawa ketapel yang kita kenal dengan umban atau ketapel ya, sama seperti semuanya. Habis itu setelah Daud pulang dari sungai, lalu berdirilah Daud maju berperang bersama dengan bangsa Israel. Goliat berdiri menantang Daud. Tetapi Daud tidak peduli dengan Goliat. Daud sama sekali tidak takut dengan Goliat. Dia berani melawan Goliat. Oleh karena itu, Daud mengatakan kepada Goliat, kalian semua boleh berperang dan kalian semua boleh maju dengan menggunakan pedang, tombak, dan lembu. Tetapi aku maju demi nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, hebat ya Daud. Oleh karena itu, Daud berlari dengan kencangnya menuju Goliat, dan dia melemparkan batu arah Goliat. Kalau menurut adik-adik, kira-kira batu itu mengenai dahi Goliat nggak ya? Iya benar, batu itu akhirnya mengenai dahi Goliat. Akhirnya Goliat pun jatuh dan Goliat pun mati. Akhirnya pun semua bangsa Israel bersorak bergembira karena bangsa Filistin telah kalah dan pemimpin bangsa Filistin telah mati. Iya, harus kuat ya suaranya. Pemimpin Filistin menjadi mati. Iya, mati. Ada lagunya loh adik-adik. Tahu kan lagunya semua? Goliat datang dengan membawa pedang. Yang seperti itu. Berdiri ya, silahkan berdiri deh. Kita nyanyi lagunya bersama-sama ya. Semua tahu kan lagunya? Goliat datang dengan membawa pedang, datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Semua yang berkata Goliat datang dengan membawa pedang, datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang.
bisa belajar 4 hal yang harus kita pelajari. Ya adik-adik, sebelum kakak menerangkan, semuanya dulu melihat ke kakak. Jangan ada yang melihat ke kiri maupun ke samping ya. Dari cerita Daud melawan Goliat ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus menaati orang tua kita. Kita harus hormat dan tunduk kepada orang tua. Karena kalau kita hormat kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan umur yang panjang yang diberikan oleh Tuhan dan berkat yang melimpah. Dan juga kita harus membantu saudara-saudara kita. Ya, membantu saudara-saudara kita ya, atau membantu kakak kita maupun abang kita di rumah. Contohnya kan kalau kita tidak, misalkan tidak membantu orang tua, contohnya seperti ini. Nanda, buat piringan, cuci piringan, belum ninda kan? Stokin aja cuma, ulah terus disuruh-suruh. Banget tuh, mulai siapa tuh anak kesayangan, orang ulah terus disuruh-suruh. Semuanya itu nih. Nah, tidak baik seperti itu kan? Iya. Kalau contoh seperti itu tidak usah ditiru ya adik-adik, karena kalau kita hormat kepada orang tua kita, maka umur kita akan panjang. Seperti yang diberikan Tuhan titah pada titah kelima. Tahu kan semuanya? Semua dulu mengatakan titah kelima. 1, 2, 3 ya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan merasa takut ya. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia kepada kita. Dia selalu membantu kita, Dia selalu menolong kita apapun masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu adik-adik, serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Semua dulu membuka Alkitabnya, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah dapatkan adik-adik? Kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3 ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu takut dan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita menghadapi cobaan, jangan pernah merasa takut. Karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7. Semua dulu membuka Yeremia 17 ayat 7. Sama-sama kita membacanya ya. 1, 2, 3 ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang keempat, kita bisa belajar jika kita diejek maupun dibully oleh teman kita, oleh karena kita jelek, oleh karena kita kurang pandai, tapi kita tidak perlu merasa khawatir, karena apapun keadaan kita, Tuhan selalu tetap mengasihi kita. Amin. Amin. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap Tuhan, dan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Bapa firman-Mu yang kami dengar. Kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk selalu menghormati dan menunduk kepada orang tua kami, membantu saudara-saudara kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam hidup kami, asalkan kami tetap
tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan senantiasa yang selalu hadir dalam hidup kami. Kiranya Bapa, apa yang sedang kami lakukan Tuhan, kiranya Bapa yang selalu memberkatinya. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun orang tua kami Tuhan dan keluarga kami berada, kiranya Bapa yang selalu memberkati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang halal. Berkati Bapa seluruh pekerjaan orang tua kami. Dan berkati juga Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan, kiranya Bapa yang memberikan kepada kami kesehatan, panjang umur, kebijaksanaan dari-Mu, supaya kami Bapa dapat melanjutkan sekolah kami dengan baik sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu dan kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, karena di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah kita telah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita lanjutkan lagi ibadah sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.